Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat kita pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkan nada deringnya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Aulatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat kita yang lalu adalah berjumlah Rp3.276.000. Rp3.276.000. Adapun yang kedua, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini yakni pada tanggal 27 Februari 2026 atau bertepatan pada tanggal 9 Ramadan 1447 Hijriah adalah pukul 12.54 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Khausar Afdal LC MA, Imam Ustadz Taufikur Rahman LC, sedangkan muazin Saudara Saad. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang mewajibkan kita untuk mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu rahmatnya kepada kita. Demi apa? Demi menambah pundi-pundi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menyebabkan tempat ataupun kedudukan hambanya berbeda di antara yang lainnya. Maka satu hari yang Allah berikan kesempatan di bulan suci Ramadan, ketika dia memaksimalkan dengan kedekatan, ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh lebih tinggi kedudukannya dibanding hamba yang diberikan kesempatan yang sama tapi dia tidak mau memaksimalkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat ini bagaimana salat, bagaimana puasa, dan itu semuanya sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita sebagai hambanya Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di suasana Ramadan ini kita sangat-sangat sering mendengar mau'izah tentang keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, baik itu keistimewaan di siang hari ataupun keistimewaan yang ada di malam hari. Maka semua keistimewaan yang khusus hanya Allah berikan di bulan Ramadan, jangan pernah harap itu turun di luar bulan Ramadan. Maka kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, yang mengimani apa yang Allah sampaikan dan Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya, maka seyogyanya kita memaksimalkan segala bentuk maksimal yang Allah berikan dari kesehatan kita untuk menggapai seluruh keistimewaan dan kemuliaan yang ada bersama bulan suci Ramadan. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Haram, dan beliau merupakan ayah
daripada Jabir bin Abdullah. Ayahnya Jabir bin Abdullah ataupun Abdullah bin Haram adalah sahabat yang sudah memeluk Islam sebelum hijrah ke kota Madinah, dan termasuk sahabat yang menghadiri dalam Aqabah Atsaniyah, dan terjadi di tahun 12 Hijriah sebelum hijrah ke kota Madinah. Ketika hijrah ke kota Madinah, Abdullah bin Haram ikut bersama Rasulullah SAW, dan ketika di tahun kedua Hijriah terjadinya perang Badar, beliau ikut bersama Rasulullah untuk mengikuti perang Badar. Dan Abdullah bin Haram meninggal di tahun ketiga Hijriah, yaitu pada peperangan perang Uhud, terjadi di tahun ketiga Hijriah. Dan beliau sehari sebelum terjadinya perang Badar, pada malam harinya beliau bermimpi. Besok ingin berangkat perang, maka malamnya beliau bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyampaikan kepadanya bahwa Abdullah bin Haram adalah orang yang pertama yang akan meninggal besok ataupun yang menjadi syahid. Maka ketika beliau bangun tidur, beliau menerima berita ini bukan kabar duka, akan tetapi menerimanya sebagai kabar gembira. Maka beliau bangun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khudh min dami ilaika hatta tarda. Wahai Tuhanku, ambillah dari darahku sehingga engkau meridai apa yang aku lakukan. Artinya itu bagian daripada kabar gembira kepada seorang sahabat yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dan meyakini apa yang Allah berikan kepadanya. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membangunkan anaknya yaitu Jabir. Dan itu anak laki-laki satu-satunya, karena beliau memiliki anak perempuan 8 dan anak laki-laki hanya seorang diri saja, yaitu Jabir bin Abdullah. Kemudian berwasiat kepada Jabir, wahai Jabir, jagalah saudari-saudari kalian semuanya, karena saya adalah orang yang pertama diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan Uhud. Berangkatlah Jabir bin Abdullah bersama ayahnya dalam medan perang. Maka terjadilah apa yang terjadi sesuai dengan mimpinya, dan beliau orang pertama yang syahid. Setelah peperangan selesai, maka Jabir bin Abdullah mengetahui bahwa ayahnya meninggal dunia dan bergegas kepada para syuhada. Setelah peperangan, maka semua syahid, semua yang sudah meninggal itu ditempatkan di satu tempat. Maka Jabir bin Abdullah yang mengetahui itu termasuk satu dari 70 jumlah yang syahid pada saat itu. Maka datang Jabir dengan kesedihannya, ingin membuka penutup wajah ayahnya yang sudah ditutupi. Maka para sahabat menahannya. Kemudian Rasulullah SAW melihat kesedihan yang ada bersama Jabir dan memberikannya izin untuk membuka wajah ayahnya. Kemudian dibukakan wajah ayahnya, kemudian dicium keningnya, kemudian melihat kesedihan daripada Jabir bin Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, apakah engkau tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada ayahmu? Yang pertama, fatudhillutul malaikah tudhillu ajnihatiha hatta rafa'tumuhu. Yang pertama, saat ini para malaikat itu mengepakkan sayapnya. Untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada ayahmu sebelum ataupun sehingga dia diangkat ke langit. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, sungguhnya para malaikat mengangkat ayahmu bainas samai wal ard, antara langit dan dunia. Kemudian para malaikat membasuh ataupun memandikan ayahmu dari air hujan. Siapa yang memandikan? Yaitu para malaikat. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi laqad kallama Allahu abaka kifahan bila turjuman.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ayahmu bila turjuman, tidak ada pembatas apapun. Karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la tash'urun." Jangan engkau mengira bahwa orang-orang yang mati syahid itu benar-benar mati, akan tetapi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali, akan tetapi kalian tidak mampu mencernanya, tidak mengetahuinya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Abdullah bin Haram syahid, maka Allah bangkitkan, Allah berbicara dengan Abdullah bin Haram. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Salni u'tika, mintalah kepadaku karena engkau telah melakukan apapun di dunia. Maka pada hari ini bukan lagi hari untuk beramal, akan tetapi hari untuk diberikan ganjaran apapun yang telah engkau kerjakan sebelumnya. Maka apa yang diminta oleh Abdullah bin Haram ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk memintakan sesuatu? Diminta untuk kembali ke dunia, untuk mengikuti Rasulullah SAW, untuk berjihad, dan akan mendapatkan syahid yang kedua kalinya. Itu yang dimintakan oleh Abdullah bin Haram. Apa kata Allah SWT? Amma hadhihi fala. Sedangkan permintaan ini tidak boleh dikabulkan karena Allah SWT sudah janjikan ketika dimatikan tidak akan dikembalikan ke dunia ini. Maka kata Allah SWT, Is'al. Abdullah bin Haram meminta apa? Meminta keridhaan daripada Allah SWT. Maka kata Allah SWT langsung, maka hari ini aku sudah meridhoimu dan engkau tempatnya nanti di surga. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu amalan, suatu perintah, ketika kita mendalami, ketika kita mengetahui esensinya, maka kita tidak melihat perintah sebagai perintah, akan tetapi melihat perintah sebagai kecintaan kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Ramadan, mewajibkan puasa kepada kita semuanya, ada pemahaman yang terkadang keliru di antara kita. Sebelum masuk Ramadan, dia berpikir bahwa dia akan gelisah. Kenapa? Karena di siang hari tidak bisa lagi makan siang, tidak bisa lagi ngopi bareng kecuali di malam hari saja. Ada muncul perasaan bahwa perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu bagian dari kewajiban dan beban untuk dia. Kenapa? Salah satu faktor ketika kita melihat beban itu, kewajiban itu sebagai beban, karena kita merasa berat dan kita tidak tahu dan tidak ada motivasi apa yang akan kita dapatkan setelah kita kerjakan. Kalau kita bawa ke hal duniawi, contohnya, kalau ada satu proyek, kenapa harus ada tender? Kenapa banyak yang mengikuti tender satu proyek? Karena dia tahu dia akan mendapatkan banyak sekali hasilnya ataupun yang didapatkan setelah dia kerjakan. Tapi kalau yang dia lihat dari pekerjaan itu capeknya, rasa-rasanya tidak ada orang yang ingin kerja. Tapi kenapa hari ini orang-orang itu mengejar pekerjaan? Yang dia lihat bukan capek dari bekerjanya, yang dia lihat adalah hasil yang dia kerjakan. Maka hari ini ketika Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan dengan amal-amal sunat, dengan sedekah, dan sholat-sholat sunat yang lainnya. Kenapa kadang-kadang di antara kita bahkan di siang hari di bulan Ramadan ataupun di malam hari di bulan Ramadan, kita itu ada perasaan berat, ada perasaan malas. Mungkin kita belum tahu semuanya apa motivasi dari apa yang kita kerjakan, ataupun apa yang Allah akan balas kepada kita, atau keimanan kita yang masih melemah, sehingga apa yang telah kita dengar dari janji Allah, apa yang telah kita dengar dari janji Rasulullah SAW itu belum real di hadapan kita. Seolah-olah yang real itu yang hanya nampak di mata kita. Yang dinampakkan keimanan itu mempercayai apa yang tidak nampak. Kalau yang nampak di hadapan kita itu bukan keimanan. Sehingga ketika Allah SWT menyampaikan dalam surah Al-Baqarah tujuan daripada puasa itu la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang beriman, yang bertakwa,
dia cukup perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, itu cukup untuk dia lakukan sebagai motivasinya. Kalau hari ini kita berikan contoh, ada seorang pimpinan yang menyuruh anak buahnya untuk keluar kota, tugas luar kota. Itu anak buahnya yang mendapatkan perintah, dia akan merasa senang. Kapan dia merasa senang? Ketika dia mengetahui bahwa itu tugas luar kota lebih banyak dihargai daripada tugas dalam kota. Tapi dia akan merasa berat ketika yang dia lihat adalah pekerjaannya saja. Ketika seseorang diberikan tugas tambahan dengan lembur, dia akan merasa berat karena tugasnya ditambah. Tapi dia menjadi motivasi ketika dibayar lembur itu lebih mahal daripada yang regulernya, yang biasanya. Maka ketika kita sebagai hamba melihat perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai beban, maka tidak banyak yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena kita dibelenggu dengan beban yang ada. Tapi kalau kita mengetahui bahwa yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala itu cukup untuk motivasi kita untuk kita kerjakan sebanyak-banyaknya. Karena hari ini pimpinan saja yang memberikan mandat untuk mengerjakan sesuatu, dia sudah pasti menanggung semuanya tanpa pertanyaan. Kalau kita hari ini ditugaskan keluar kota sebagai bawahan oleh pimpinan, maka kita tidak perlu bertanya kepada pimpinan apakah saya akan mendapatkan uang jalan ataupun uang makan, akomodasi dan lain sebagainya. Itu tidak perlu dipertanyakan. Tunggu saja berapa uang akomodasinya, transportasinya dan lain sebagainya. Kalau kita hari ini dengan pimpinan saja seperti itu, apakah kita patut bertanya kepada Allah SWT apa yang Allah akan berikan ketika Allah sudah perintahkan? Seorang yang beriman, dia seharusnya ketika Allah sudah perintahkan, dia meyakini bahwa Allah sudah tanggung semuanya. Baik kehidupan dia di dunia ini ataupun kehidupan dia di akhirat sebagai tujuan seorang yang beriman. Maka sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini merupakan hari-hari emas, kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hari-hari Ramadan ini dengan ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari yang sangat-sangat singkat saja. Kalau kita beberapa hari ini tidak memaksimalkan dengan apa yang Allah telah janjikan, maka sungguh rugilah kita. Ketika seseorang masuk Ramadan, kemudian dia keluar kembali daripada Ramadan dan dosanya belum diampuni, sungguh-sungguh sangat rugi. Ketika dia masuk Ramadan, keluar Ramadan 30 hari, 29 hari, tapi dia belum tergolong daripada hambanya yang bebas daripada api neraka, dia sangat-sangat rugi. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka, membebaskan hambanya daripada api neraka, dan itu tujuan semua hamba nanti di akhirat. Tujuan semua hamba di akhirat nanti yaitu dibebaskan daripada api neraka. Semua orang takut dengan neraka. Kapan? Nanti di akhirat. Kalau hari ini kita punya tujuan untuk membeli mobil, untuk membangun rumah, untuk membeli aset, untuk menyimpannya dan sebagainya, itu tujuan duniawi. Tapi nanti ketika di akhirat tidak ada tujuan lain kecuali menggapai keridhaan Allah dan dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Maka tujuan itu Allah katakan setiap malam Allah membebaskan. Maka apakah ada di antara kita setiap malam meminta untuk dibebaskan api neraka ataupun tidak? Kalau setiap malam Allah menunggu hambanya, siapa yang meminta untuk dibebaskan, tapi kita tidak mau memintanya ketika Allah menunggunya, maka betapa rugilah kita melewati 30 hari, sebulan penuh tanpa meminta pada Allah sudah menunggu. Dan jangan mengharap itu ada di luar Ramadan. Malam pertama Syawal, Allah SWT tidak menjanjikan itu lagi. Hanya dijanjikan di hari-hari ini. Hanya dijanjikan di malam-malam ini saja sampai selesai Ramadan. Maka kesempatan yang Allah berikan dengan bertemu Ramadan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu apakah akan bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun 1448 Hijrah ataupun di tahun yang akan datang. Semoga kita semuanya tidak akan kita lewati Ramadan kecuali kita sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala
dan Allah SWT menuliskan kita sebagai hamba-hambanya yang sudah dibebaskan daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ijtaba thumma amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وأنت خير الغافرين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وعافنا من كل بلاء يا عظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan shaf, perhatikan tumit dan bahu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.